Hey guys, kali ini gue mau review DNA Design DK24. Nah, ini adalah upgrade kit untuk Studio Series 86 Grimlock ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu packagingnya. Ini tampilan depannya seperti ini, DK24 Studio Series 86 upgrade kit. Terus bagian belakangnya ini yang kita dapat nanti di dalam box ya. Ya, nanti akan kita lihat satu-satu. Sebenarnya gue beli upgrade kit ini karena penasaran sama wheelie-nya ya. Karena wheel yang dikasih Hasbro tuh cuma gini doang guys. Dia nggak bisa transform, nggak ada artikulasinya juga. Ya, inilah. Nggak guna banget sih menurut gue ini. Buang aja lah. Oke, langsung aja kita buka. Dan ini isi dalam boxnya. Kita buka dulu. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu part apa aja yang kita dapat. Pertama kita dapat filler untuk bagian kakinya. Nah, ini ada detail sculptnya. Bagus banget. Terus kita dapat part untuk giginya Grimlock seperti ini. Ini gigi depannya ya, biar nggak ompong lagi. Dan ini part gigi juga, tapi buat bagian bawah. Atas atau bawah ya? Nanti kita lihat aja deh. Ini part filler untuk bagian kaki juga, ada detailnya juga seperti ini. Terus kita juga dapat tangan dinonya. Sekarang bisa diartikulasiin. Dapat part filler untuk bagian tangan juga. Ini ada detail warna silvernya, piston-pistonnya. Dan ini ada engselnya juga. Cakep banget. Nah, akhirnya Grimlock sekarang punya pedang nih. Seperti ini detailnya. Dicat warna silver dan ini lumayan tajam. Di sini ada packnya untuk weapon storage nanti. Kita juga dapat part leher. Sekarang pakai plastik transparan. Biar kayak versi masterpiece-nya ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Plastik transparan warna kuning. Kita juga dapat mur-murnya seperti ini. Dan plastik kecil untuk nutupin lubang murnya nanti. Nah, terakhir kita dapat wheelie. Nah, sekarang wheelie-nya udah bisa artikulasi dan bisa transform juga ya. Nah, ini pembandingnya sama yang versi Hasbro. Kita lihat headsculptnya agak beda ya. Yang punya DNA matanya kayaknya agak lebih kecil sih menurut gua. Nah, gimana guys? Bagusan mana kira-kira? Nah, nanti kita lihat lagi ya. Kita juga dapat alternate head-nya. Ini kita dapat dua lagi dan ekspresinya beda-beda sih. Yang satu bibirnya agak ngebuka. Tapi nggak jauh beda sih. Nggak terlalu ngaruh sih kalau menurut gua. Hampir mirip-mirip lah. Oke, itu aja yang kita dapat. Udah kosong semua. Sekarang langsung kita pasang. Oke, untuk pemasangan partnya di bagian kaki itu enak banget ya. Semua part snap fit, jadi nggak ada yang longgar. Walaupun agak keras sedikit, cuman kalau kalian lurusin bisa kok. Nah, jadi semuanya udah snap fit banget, udah diukur. Nah, bagian kiri kanan juga sama. Jadi toleransinya bagus ya. Ini nggak ada masalah untuk pemasangan di bagian kakinya sini. Nah, kayak gini jadinya. Bagus banget ya. Oke, sekarang kita pasangin bagian filler tangannya nih. Ini pasangnya agak repot karena harus dibongkar dulu. Nah, kita dapat mur yang lebih panjang sekarang. Kita pasang langsung. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Satu lagi kita pasang. Dan ini part kopong di mode robotnya jadi ketutupan ya sekarang ya. Nah, seperti ini jadinya. Terakhir kita pasang pedangnya. Ya, ini dia pedangnya udah kita pasang. Keren banget. Dan ini bagian kopongnya udah ketutupan sekarang di tangannya. Ada detail-detailnya seperti ini. Tapi kalau di mode robot sih ini nggak masalah ya, bisa rapet. Tapi kalau kita buka terus kita masukin tangannya saat jadi kaki dino nanti, ini nggak bisa ngetap nih. Jadi ini agak longgar gitu. Nggak tahu deh, mungkin nanti bisa dibenerin pakai amplas atau pakai cat kuku ya. Mudah-mudahan aja sih bisa. Tapi ini nggak bisa ngetap. Nah, bagian sini juga sama sih. Jadi agak kurang presisi nih toleransinya. Sayang banget ya, jadi kurang satisfying. Untuk filler bagian kaki sih nggak ada masalah ya. Semuanya ngetap dengan baik, cukup rapi. Jadi bagian bawahnya nggak kopong lagi. Walaupun sebenarnya nggak akan kelihatan juga kalau kakinya nggak diangkat. Nah, dengan upgrade kit ini kalian bisa bikin pose-pose kayak gini nih. Jadi Grimlock kakinya udah nggak kopong dan dia udah bisa megang pedang. Keren banget sih. Ini jadi tambah mantep. Oke, habis ini langsung kita rubah ke mode Dino dan kita pasang upgrade kit lainnya. Oke, ini udah gue rubah jadi mode Dino. Sekarang kita mulai pemasangannya.
pertama kita lepasin dulu nih mur-murnya. Ada 2 di bagian kepala sama 1 di bagian leher. Untuk bagian leher lebih baik pakai obeng yang agak kecil dan panjang ya, karena ini agak dalam juga nih tempat murnya. Nah, habis itu tinggal kita buka aja pelan-pelan. Nah, kayak gini bagian dalamnya. Nah, di dalam sini nih ada part tersembunyi nih. Nah, anehnya Hasbro, dia tuh nyimpen part ini di dalam bagian lehernya Grimlock. Nah, bagian lehernya Grimlock tuh aslinya plastik transparan ya. Jadi sebenarnya sih part yang tersembunyi ini bisa kelihatan nih kalau plastik transparan ini nggak dicat sama Hasbro ya. Ini sama Hasbro dicat warna emas gini, jadi dalamnya nggak kelihatan. Gue juga nggak tahu kenapa dibikin gitu sama Hasbro. Nah, sekarang kita akan ganti dengan partnya DNA Design supaya yang tadi bakal kelihatan ya. Nah, sebelumnya kita pasang dulu nih bagian giginya. Nah, ternyata ini gigi bagian atas ya. Jadi di sini ada tagnya, kita masukin aja. Dan gigi bagian bawah juga tinggal kita slotin aja di sini. Kita rapihin. Sekarang kita copotin dulu ini buat pasang lehernya. Part-part yang ada di sini bagian matanya. Ini kita tinggal copot-copotin aja. Nah, sekarang part lehernya kita tukar pakai yang transparan. Ini dia, kita buka. Nah, ini part yang tersembunyi tadi kita masukin. Udah snap fit ya, keren banget ini. Terus kita pasang lagi sekarang. Sama cara pasangnya juga, matanya jangan lupa kita pasang dulu. Dan ini ada packnya buat masang efek. Nah, terus kita masukin lagi giginya. Nah, sampai rapi. Baru abis itu kita masukin dulu nih ke lehernya sini, supaya dia masuk ke mushroom packnya di sini. Nah, terus kita pasangin lehernya lagi, udah rapet. Ya, agak tricky sebenarnya ya, tapi bisa kok kalau pelan-pelan. Nah, kita rapetin dulu. Nah, tinggal kita masukin lagi murnya. Kita pasang, hati-hati ya, jangan terlalu kenceng nanti malah dol. Nah, kalau udah, kita kencengin dikit. Oke, terakhir kita pasang dulu nih, ini buat penutup bagian murnya ya. Jadi tinggal kita pelintir aja. Tapi kecil banget guys, susah loh masangnya ini. Kalau tangan kalian gede gitu, jempolnya bantet kayak gue, susah banget masangnya nih. Tapi pelan-pelan bisa lah. Nah, seperti ini. Ada 2 ya kita dapatnya. Satu lagi kita pasang. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Tapi kayak kurang rapi ya. Masih ada part bolongnya juga sih. Ya, lumayan lah. Gimana guys menurut kalian? Oke, sekarang kita ganti tangannya. Nah, ini ngelepasnya tinggal diturunin ke bawah aja ya, jangan ditarik. Nah, seperti ini. Soalnya di sini ada slotnya nih ke bawah nih. Nah, kelihatan nggak? Oh, seperti ini ya. Nah, tangannya satu lagi juga sama, kita tinggal turun ke bawah. Nah, udah lepas semua. Sekarang kita ganti dengan yang dari DNA Design. Nah, ini pasangnya juga dari bawah tinggal ke atas saja. Seperti ini. Nah, sekarang udah bisa artikulasi. Satunya lagi juga sama. Tinggal dipasang dari bawah aja. Nah, seperti ini. Oke, ini dia tangannya. Udah jadi. Hah, gila keren banget nih. Tangannya udah bisa artikulasi seperti ini ya. Jari-jarinya gue bikin jadi fuck you seperti ini. Nah, ini juga bisa muter. Nah, cakep banget. Jadi pose-posenya jadi lebih ini ya, lebih ekspresif. Keren banget. Gue suka banget nih. Terus giginya juga udah nggak ompong lagi sekarang. Udah dikasih tambahan sama DNA Design. Cakep banget. Nah, terus sekarang bagian lehernya udah dikasih plastik transparan. Jadi kita bisa lihat nih part yang disembunyiin sama Hasbro. Nah, jadi bagus ya. Nah, gini nih harusnya nih yang bener. Gue nggak tahu kenapa ya part transparan bawaannya dari Hasbro dicat warna gold. Harusnya dibikin transparan kayak gini aja kan. Jadi part yang di dalam sini nggak sia-sia gitu. Dan sayang banget part yang di sini nggak bisa ngetap ya. Tuh. Jadi longgar banget. Karena pack yang di sini tuh toleransinya nggak bisa masuk sempurna nih. Ya, jadi ya beginilah tuh. Dan menurut gue sih agak terlalu tebel ya, jadi kayak kelihatan tempelan doang di kakinya. Nah, sayang banget sih. Dan terakhir kita dapat si Willy. Nah, ini kita ambil dulu ketapelnya dari yang punya Hasbro. Dan nanti gue akan tukar juga kepalanya, karena menurut gue kepala yang dari DNA agak kurang bagus sih. Ya nggak tahu kenapa ya, selera aja sih. Cuma menurut gue sih lebih bagus yang punya Hasbro. Nah, seperti ini ya. Nah, untungnya ini tinggal dilepas aja karena pakai ball joint seperti ini. Nah, kita lepas dulu. Nah, yang punya Hasbro tapi harus di ini ya, nggak bisa ditarik ya. Dia
harus dibuka dulu badannya. Seperti ini udah dibuka dan udah kita bisa lepas kepalanya. Nah, menurut gue ekspresinya lebih bagus yang punya Hasbro sih. Nah, untungnya ini bisa kita tuker ya. Nah, langsung aja kita pasangin, tinggal dimasukin lagi ball jointnya. Nah, gampang kan? Udah jadi deh. Dan ini snap fit juga ya. Nah, ini bandingannya sama yang punya DNA. Menurut gue sih yang punya DNA mukanya agak terlalu serius gitu. Jadi gue lebih suka yang versi Hasbro. Oke, untuk artikulasinya kepala pakai ball joint, jadi bisa nunduk kayak gini. Bisa muter. Terus tangan juga pakai ball joint, bisa muter. Ini bisa ke samping. Ini ada putaran juga pakai ball joint. Dan punya gua di sini udah ada stretch marknya nih. Jadi hati-hati aja ya. Terus bisa nekuk 90 derajat. Tangan juga bisa ditekuk bagian dari transformasi. Tapi jadi jelek sih scalpnya. Terus ada waist rotation. Kaki bisa ke depan. Terus bisa ke belakang. Dan dia bisa ke samping juga. Terus ada tekukan di lutut 90 derajat. Terus di sini bisa muter, tapi gampang copot ya. Nah, ini bisa muter di sini. Terus juga ada artikulasi di ankle di kaki sini. Ini bisa ada gerakan ke samping tapi balik-balik lagi nih. Nah, nggak usah dipaksa deh daripada patah ya. Jadi cuma bisa naik turun. Dibanding yang punya Hasbro, improvement di mode robot banyak banget ya. Proporsinya udah bener, bisa artikulasi dan hampir nggak ada kibel. Ya, tapi ada beberapa quality issue sih. Kayak ball jointnya tuh ada beberapa yang loose. Dan gue dapet yang ada stretch marknya. Ya mudah-mudahan cuma di copy punya gue doang ya. Oke, habis ini kita langsung coba transformasinya. Gue sebenarnya salut ya sama DNA. Dia bisa bikin desain transformasi yang simple dan gak ribet. Mode robot dan mode mobilnya tetap bagus dan hampir nggak ada kibel. Dibanding figur Willy yang ada di pasaran sekarang, menurut gue figur Willy ini yang paling bagus dan paling terjangkau harganya. Itu kalau kita nggak ngitung harga upgrade kit buat Grimlock ya. Jadi kalau kalian pengen nyari Willy buat dikoleksi, gue rasa ini bisa jadi pilihan. Oke guys, ini dia udah jadi. Cukup bagus ya. Cuma sayangnya tab yang di sini tuh agak kurang mantep gitu. Jadi dia nggak ngunci dia. Kalau gue tekan-tekan, nah kebuka lagi nih. Dan tab yang di sini juga nggak ngunci juga. Jadi kalau kalian coba masukin ke sini, ini dia nggak bisa ngunci tuh. Kendor banget. Ya. Sayang banget sih. Dan dia sayangnya bannya juga nggak dibikin muter nih. Jadi cuma di scalp seperti ini. Ya menurut gue sih sayang banget ya. Terus bagian sini agak bolong ya. Menurut gue agak kurang bagus sih. Ya tapi memang harus dikorbanin sih buat transformasi kaki. Overall minus terbesarnya ada di tab yang nggak bisa ngunci dan ban yang nggak bisa muter ya. Biarpun ini udah peningkatan jauh banget dibanding yang punya Hasbro, gue tetap berharap DNA ngasih kita quality yang lebih bagus sih. Terutama sih di bagian tabnya ya. Terus daripada DNA ngasih kita alternate head yang mirip-mirip dan gak bakal kepake, mendingan DNA ngasih kita ban yang bisa muter. Menurut gua akan jauh lebih bagus tuh. Oke, fitur terakhir ini Willy juga punya slot di kakinya ya, supaya dia bisa naik ke si Grimlock. Nah, di sini juga ada packnya. Coba kita pasangin dulu. Hampir sama ya kayak yang versi Hasbro, tapi mungkin ini agak butuh penyesuaian dikit. Nah, tapi bisa kok, dia bisa nangkring di atas gini sambil megang ketapel buat nembakin Gno ya, nembakin Sharkticon. Wah, keren banget nih. Tinggal dipajang bareng Alicon sama si Quintesson ya. Dan untuk weapon storage-nya di sini ada slotnya dan kita bisa pasang pack-nya di sini. Jadi dia dipasang di samping sini. Ya. Cukup bagus sih dari samping ya. Tapi kalau dari depan ada gapnya gitu agak kurang bagus juga sih. Ya lumayan lah daripada nggak ada. Oke guys, gitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Kalau kalian pengen beli upgrade kit ini, kemarin gue belinya di Black Prime Toys. Harganya sekitar 600-700 ribuan ya. Dan menurut gua harganya worth it ya. Karena kita dapat figur Willy yang cukup akurat, proporsinya bagus, hampir nggak ada kibel, dan sekarang bisa artikulasi juga. Ya walaupun gue kecewa karena bannya nggak bisa muter ya. Tapi buat dipajang bareng karakter Transformer yang lain, figur ini gue rasa cukup bagus kok. Dan buat upgrade kit yang dipasang di Grimlock, gue rasa DNA udah berhasil nutupin kekurangan yang ada di figur bawaannya ya. Part kopong di mode robot udah ditutupin, dan sekarang udah dapat pedang juga. Di mode dinonya, part bagian leher udah lebih toy akurat, gigi ompongnya juga udah diperbaikin,
Dan artikulasi tangan Dinonya gue rasa juara banget sih. Karena gue lebih suka Grimlock di mode Dino, jadi gue bisa bikin pose-pose yang ekspresif pakai tangan dari DNA Kit. Oke guys, gitu dulu dari gue. See you on my next video. Bye-bye.